Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma lainnya. Di sini ada sifat ke-7, sifat ke-8, sifat ke-7, sifat ke-7, sifat ke-8, sifat 9, dan sifat 10. Nah, sifat yang ke-7 ketika kita punya A log B, itu hasilnya B. Contoh misalkan 2. Nah, di sini juga harus sama, 2 log 3 itu hasilnya 3. Catatannya adalah dia di sini ini 2, sini juga harus 2 karena di sini syaratnya adalah A, di sini A. Artinya apa? Kalau misalkan A-nya 3, sini 3, harus sama. Kalau misalkan berbeda, berarti kita tidak bisa menggunakan sifat yang nomor 7. Contoh, ini 3 dan 2 kan berbeda. Berarti kita tidak bisa kalau menggunakan sifat ke-7 kalau misalkan ininya berbeda. Jadi intinya kita hanya bisa menggunakan sifat ke-7 jika bilangannya sama. Kalau misalkan bilangan tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan sifat ke-7. Sekarang sifat ke-8. Sifat ke-8 ini salah satu sifat yang paling sering digunakan. Sifat ke-8, misalkan kita punya A log B, itu hasilnya sama dengan log B per log A. Nah, nanti Ibu ini akan digunakan di nomor 5 dan nomor 6. Misalkan nih, Ibu punya 3 log 4. Nah, ini sama saja dengan log 4, ini 4 per log 3. Nah, terus di sini angkanya terserah. Bisa 2, kalau sini 2, sini 2. Kalau sini 3, sini 3. Kalau sini 4, sini 4. Jadi disesuaikan dengan soalnya nanti. Jadi seperti itu. Misal lagi contoh yang lain. Yang nomor 8, misalkan 18 log 81. Berarti sama dengan nilainya log 81 per log 18. Nah, di sini misalkan mau 5, sini juga harus 5. Misalkan sini mau 6, maka sini juga harus 6. Jadi disamakan. Nah, ini nanti nomor 8, sifat nomor 8 digunakan di contoh 5 dan contoh 6. Sekarang Ibu lanjut saja ke yang sifat ke-9. Sifat 9, ketika kita punya A log B, itu hasilnya sama dengan 1 per B log A. Contoh, misalkan Ibu punya 2 log 4. 2 log 4 berarti sama saja 1 per 4 log 2. Coba ya, kita cari apakah hasil yang kiri nanti akan sama dengan hasil yang kanan. 2 log 4, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Kalau 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti 2 log 4 itu hasilnya 2. Sehingga sini kita tulis 2. Sekarang kita coba yang ini. 4 log 2. Kita 4-nya dikuadratkan, 2 kuadrat kan kalau 4 log 2. Kita bisa menggunakan sifat yang ini. Nah, sifat yang ini. Dengan ini ada S, ini M. M-nya di sini berarti kalau tidak angkanya berarti 1. Sehingga 2 sama dengan 1 per. Nah, kita gunakan ini M per N. M-nya adalah 1 per N-nya pangkat dari bilangan pokoknya berarti 2. 2 dikali sisanya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2, ingat 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Berarti 2 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan bahwa 1 per setengah kali
1. Setengah kali 1 berarti setengah. 1/1 setengah. 1/1 setengah. Nah, kalau ada seperti ini berarti sama aja nilainya bahwa 1 dikali 2/1. Sehingga sama aja dengan nilainya 2. Nah, sama deh. Berarti nomor 9 benar ya, ketika kita punya sifat seperti ini, hasilnya sama. Yang kiri 2, ruas kiri 2, yang kanan juga ruas kanan juga 2. Jadi terbukti sifat tersebut. Nah, jadi intinya gitu. Sekarang Ibu akan bahas mengenai cara mengubahnya. Nah, jadi misalkan ya di sini Ibu punya 3 log 9 itu sama dengan 1 per diubah yang tadinya bilangan pokok menjadi bilangan numerus, yang numerus menjadi pokok. Nah, numerusnya di sini 9, maka berubah menjadi bilangan pokoknya log 3-nya berubah jadi numerus. Nah, jadi 9 log 3. Jadi 3 log 9 itu sama dengan 1/9 log 3. Jadi diubah ini dan ininya berubah tempat. Nah, jadi seperti itu. Itu yang soal itu yang sifat ke-9. Nah, selanjutnya kita lanjut yang nomor 10, sifat ke-10. Sifat ke-10 Sifat ke-10 ketika kita punya A log 1 itu hasilnya 0. Mengapa ketika kita punya A log 1 hasilnya 0? Karena bermula dari sini. A, kita ubah dulu titik-titik. A pangkat berapa sih supaya hasilnya 1? Kalau A pangkat 1, hasilnya A. Belum 1 kan? Kalau A pangkat 2, A kuadrat. Bukan 1. Kalau A pangkat 3, A pangkat 3. Nilainya bukan 1. Nah, yang nilainya 1 itu adalah A pangkat 0. Karena dalam matematika, apapun itu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Mau negatif pun, misalkan negatif 3 pangkat 0 hasilnya juga 1. Maupun angkanya yang besar, misalkan 100 pangkat 0 juga hasilnya 1. Mau 1 juta pun dipangkatkan dengan 0, ini tidak ada artinya. Karena apa? Hasilnya tetap 1. Jadi apapun bilangannya ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Sehingga di sini apa? A-nya A log 1 itu adalah 0. Nah, jadi apapun itu misalkan 3 log 1 itu hasilnya 0. Karena hanya 3 ketika 3 pangkat 0 lah yang hasilnya 1. Jadi itulah kenapa apapun hasilnya, misal ada A log 1 itu hasilnya 0 gitu. Nah, jadi itu mengenai sifat yang nomor 10. Sekarang Ibu akan jelaskan beberapa contoh yang telah Ibu tulis. Nah, di sini ada contoh pertama, contoh nomor 1. 2 log 4 ditambah 3 log 27 dikurangin 4 log 16. Nah, di sini ini kan ada tambah, ada dikurangin. Kita lihat itu ada sebenarnya kan kalau tambah dikurangin biasanya kalau menggunakan sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Tapi kan menggunakan sifat nomor 1 dan nomor 2 hanya ketika bilangan pokoknya sama. Di sini apa? Bilangan pokoknya berbeda, sehingga kita tidak bisa menggunakan sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Sehingga caranya adalah kita selesaikan masing-masing sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menjadikan mereka jadi satu, sehingga kita caranya seperti ini. Kita ubah bilangan numerusnya menjadi bentuk kuadrat. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak. Kalau misalkan masih bisa, berarti kita buat supaya si bilangannya ini menjadi bentuk kuadrat. Bentuk pangkat, bukan kuadrat ya, bukan selalu kuadrat. Sekarang 2 log
4 itu berapa pangkat berapa? 4 itu berarti 2 pangkat 2. Ditambah 3 log. Nah, 27 itu 3 pangkat 3. Terus, lalu di sini 4 log. Nah, 16 itu bisa 2 pangkat 4, bisa juga 4 pangkat 2. Nah, kita gunakan aja yang sesuai sama ini. Oh, di sini 4. Berarti lebih baik kita gunakan yang 4 kuadrat saja. Jadi, untuk mempermudah langkah kita. Jadi, kita samakan bilangan pokok dan bilangan numerusnya supaya mempermudah langkah kita. Selanjutnya, nah, kita cari deh. Kita bisa menggunakan sifat yang sebelumnya, yaitu sifat yang keempat. Ketika misalkan kita punya log A pangkat N, nah sama saja nilainya dengan N kali log A. Jadi pangkatnya ini maju ke depan, sehingga di sini pangkatnya kan 2. Berarti sini kita tulis 2 dikali, sisanya berarti 2 log 2. Dari sini ya, 2 log 2. Nah, sekarang ditambah, ini pangkatnya 3, maju ke depan, sehingga 3 dikali 3 log 3. Lalu dikurangin, sini pangkatnya 2, maka 2 dikali 4 log 4. Nah, sekarang 2 kali berapa? 2 log 2. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2? Berarti pangkat 1. Sehingga 2 log 2 itu hasilnya 1. Ditambah 3 dikali 3 log 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Itu 3 pangkat 1. Sehingga di sini dikali 1. Atau kita bisa menggunakan sifat ini langsung. Ketika kita punya ininya sama, maka hasilnya 1. Di sini sama ya, 4. Maka sama saja hasilnya 1. Sehingga min 2 kali 1. Atau kalau secara rasionalnya gini, 4 pangkat berapa sih supaya hasilnya adalah 4? Oh, ternyata pangkat 1, sehingga ini hasilnya 1. Jadi di situ cara mencari logaritma adalah mengubahnya menjadi bentuk perpangkatan. Pangkat berapa sih supaya hasilnya itu adalah bilangan numerusnya gitu. Bilangan pokoknya pangkat berapa supaya hasilnya bilangan numerus. Sekarang 2 kali 1 2 ditambah 3 dikurangin 2 kali 1 2, sehingga hasilnya adalah 5 dikurangin 2. Berarti hasilnya di sini 3. Nah, di sini apakah itu sama? Oke, sebentar. Oh iya, 27 di sini pangkat 3 ya harusnya ya. Sini 3 di sini 3. Jadinya 5. 5 kurangin 2 3. Nah, jadi di situ salahnya ada salah. Sekarang selanjutnya nomor 2. Yang nomor 2 di sini 81 log 1/9 ditambah 16 log 8. Nah, kita mau cari nilainya sama dengan kita ubah dulu ke bentuk perpangkatan. Bilangan numerusnya diubah dulu ke berbentuk perpangkatan. Maka sini kita dapat 81 log 9 pangkat min 1. Karena 1/9 itu 9 pangkat min 1 ditambah 16 log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, sekarang gimana tuh? Kita nggak bisa menggunakan sifat 1 ya, Kak. Karena di sini walaupun tambah, tapi bilangan pokoknya berbeda. Nah, caranya kita ubah. Sekarang di sini angkanya 9 ya. 81 itu kita ubah menjadi bentuk perpangkatan yang perpangkatan 9. 81 itu kan 9 kuadrat ya. Maka 9 kuadrat log 9 pangkat min 1 ditambah 16. 16 itu
kita samakan supaya di sini 2. 16 kan bisa 4 kuadrat, bisa 2 pangkat 4. Nah, kita pilih yang 2 pangkat 4 supaya mempermudah langkah kita. Sehingga di sini 2 pangkat 4 log 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan sifat yang nomor 5. Ketika kita punya ini hanya pangkat, maka sama saja M per N. M-nya dari sini per N-nya. Pangkat dari pangkat bilangan numerus per pangkatnya bilangan pokok. Bilangan numerusnya ini pangkatnya -1, maka -1 per bilangan pokok ini pangkatnya 2, berarti per 2 dikali sisanya adalah 9 log 9 ditambah, sekarang ini juga sama, ini 3 per 4 dikali 2 log 2, maka setengah min setengah 9 log 9, 9 pangkat berapa? 9 pangkat berapa yang hasilnya 9, maka 9 pangkat 1, sehingga 9 log 9 itu hasilnya 1, ditambah 3 per 4 dikali 2 log 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, maka hasilnya adalah 1, sehingga 2 log 2 itu 1. Maka kita dapatkan setengah, min setengah kali 1 berarti min setengah, ditambah 3 per 4 kali 1, 3 per 4. Nah, kita samakan penyebutnya, sama-sama 2 sama 4, berarti 4. 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali min 1, berarti min 2, ditambah 4 bagi 4 adalah 1, 1 dikali 3, berarti 3. Sehingga kita dapat bahwa min 2 tambah 3 per 4. Min 2 tambah 3 itu hasilnya 1, berarti 1 per 4. Nah, itu jawaban yang nomor 2. Jadi caranya seperti itu, diubah menggunakan sifat ke yang 5. Jadi kalian itu perlu memahami semua sifatnya, jadi supaya mengetahui soal ini tuh pakainya yang mana, soal ini pakai sifat yang mana. Sekarang sini ya, yang nomor 3. Nomor 3 itu 2 log 1 per 4 ditambah 3 log 1 per 27 dikurangin 4 log 1 per 16. Nah, di sini 2 log kita ubah jadi bentuk perpangkatan 1 per 4, maka 4, sebelumnya 4-nya dulu. 4 itu 2 pangkat 2 ditambah 3 log 37 itu 3 pangkat 3 dikurangin. Nah, di sini kita samakan 4 log 1 per, nah, sama seperti tadi 16 itu bisa 4 kuadrat, bisa 2 pangkat 4. Kita untuk mempermudah kita, maka kita yang samakan yang supaya dia itu sama dengan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya 4, berarti kita pilih yang 4 kuadrat saja supaya mempermudah kita. Jadi pilihnya 4 kuadrat. Selanjutnya adalah, nah, kita buat dia menjadi bentuk pangkat tapi negatif. Berarti kalau kita punya 1 per 2 pangkat 2, itu sama saja nilainya 2 pangkat min 2 ditambah 3 log 1 per 3 pangkat 3, maka nilainya sama dengan 3 pangkat min 3 dikurangin 4 log 1 per 4 kuadrat, itu sama saja dengan 4 pangkat min 2. Nah, selanjutnya sudah sampai sini, kita gunakan sifat yang ke-4. Ketika punya si numerus yang ini dipangkatkan, maka nilainya sama dengan pangkatnya itu dibawa ke depan, sehingga di sini pangkat dari suatu numerusnya adalah numerusnya di sini 2, pangkatnya min 2, maka sama saja min 2 dikali 2 log 2 ditambah ini min 3 dikali 3 log 3 dikurangin di sini min 2 dikali 4 log 4. Sekarang
kita ubah nilainya. 2 log 2. 2 log 2. 2 pangkat berapa? 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 2? Berarti 2 pangkat 1. Ditambah min 3 dikali 3 pangkat berapa supaya hasilnya 3? Maka 3 pangkat 1. Nah, sekarang ini min ketemu min kan jadinya berarti plus. Ini plus ketemu min jadinya berarti min. Sehingga di sini min 3 sudah melebur ya. Min ketemu min jadinya plus. Sehingga 2 dikali 4 log 4. Berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 4? Maka pangkat 1. Sehingga di sini 1. Maka kita dapatkan min 2 dikurangin 3 kali min 3 kali 1 berarti min 3 ditambah 2 kali 1 2. Sehingga hasilnya adalah min 2 dikurangin 3 ditambah 2. Hasilnya berarti min 3. Nah, selesai. Jadi itulah cara mengerjakannya yang nomor 3. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 ini soalnya agak istimewa ya. Diketahui bahwa jika log 2 log 7 itu hasilnya A, diminta adalah 8 log 49 itu hasilnya berapa? Nah, caranya kita tulis sini dulu. 8 log 49. 8 log 49 sama dengan kita ubah dulu ke bentuk pangkat. 8 itu 2 pangkat 3 log 49 itu 7 kuadrat. Sehingga kita bisa gunakan sifat yang nomor 5. M per N. M-nya adalah 2 dari belakang ya. M-nya 2 per sininya 3. 2 per 3 dikali 2 log 7. Sisanya berarti 2 log 7. Sekarang 2 per 3. 2 log 7 tadi kita ketahui di soal bahwa 2 log 7 itu hasilnya adalah A. Maka kita ubah 2 log 7 itu hasilnya A. Maka jadinya adalah 2 per 3 dikali A. Jadi 2 per 3A. Nah, sudah selesai. Berarti jawabannya 2 per 3A. Kita sudah tidak bisa mengubahnya kemana lagi. Intinya jadi kalau misalkan diketahui ini misalkan 2 log 7 hasilnya A, maka ketika kita punya ada 2 log 7, kita ubah menjadi A karena itu hasilnya yang diminta oleh soal. Sekarang sudah nomor 4, kita selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5 agak panjang ya, nggak apa-apa lah. Yuk, nomor 5. Nah, nomor 5. Hampir sama dengan nomor tadi nomor 4. Di sini diketahui 8 log 5 itu hasilnya R. Diminta adalah 5 log 16 hasilnya berapa? Nah, caranya sama seperti tadi kita ubah ke bentuk perpangkatan. 5 log 16. 16 itu bisa pakai 2 pangkat 4, bisa pakai juga 4 kuadrat. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau ibu pakainya 4 kuadrat saja, nggak apa-apa. Sekarang berarti kalau kita punya ini, sementara 5 log 16 itu sama saja dengan 5 log 4 kuadrat. Nah, kita gunakan sifat yang nomor 4. Sifat nomor 4, suatu perpangkatan ketika numerusnya dipangkatkan, maka pangkatnya pindah ke depan 2 dikali 5 log 4. Nah, sekarang 5 log 4 kita nggak punya tuh 5 log 4, kita hanya punyanya 8 log 5. Maka dari itu kita ubah. Kita cari dulu 5 log 4 itu hasilnya berapa. Nah, kita cari dulu sendiri ya. 5 log 4. Kita bisa gunakan sifat yang nomor 8. Nomor 8 yaitu log B per log A. B-nya di sini adalah 4, berarti log 4 per log 5. Nah, sekarang kita sesuaikan bilangan pokoknya dengan yang diminta oleh
soal. Di sini 8. Maka untuk mempermudah kita langsung aja sini 8, sini 8. Jadi harus sama. Jadi bisa kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Sekarang selanjutnya, nah 8 log 5 tuh, kita sudah tahu kan 8 log 5 bahwa di soal adalah 8 log 5 itu hasilnya R. Maka kita ubah 8 log 5 ini menjadi R. Nah, PR-nya kita sekarang adalah mencari 8 log 4. Sekarang caranya adalah kita ubah semuanya menjadi bentuk perpangkatan. 8 itu 2 pangkat 3, log 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan bahwa kita gunakan sifat yang nomor 5. Ini ya. Ketika ada pangkatnya semua, sama saja pangkatnya kita pindah ke depan. Nah, pangkatnya berarti sini 2 per, sini 3, 2 per 3, 2 per 3 dikali 2 log 2. Sisanya 2 log 2 per R. 2 log 2 itu hasilnya 1, sehingga 2 per 3 dikali 1 per R. Nah, maka sama saja 2 per 3 per R. Dalam matematika maka sama hasilnya 2 per 3 R. Nah, kita sudah tahu hasilnya adalah 2 per 3 R. Maka kita ubah 2 dikali 2 per 3 R. Maka kita kalikan 2 kali 2, 4 per bawahnya 3 R. Nah, sudah selesai. Jadi, nomor 5 jawabannya adalah 4 per 3 R. Nah, nomor 5 kita gunakan sifat tadi adalah gabungan dari sifat yang kelima dan yang pertama adalah sifat yang ke-8 gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh terakhir. Contoh terakhir di sini yang nomor 6. Ada 3 log 5 itu hasilnya sama dengan P. Diminta adalah 9 log 15. Nah, maka sama caranya seperti yang nomor 5. Kita ubah menjadi sifat yang nomor 8. Karena di sini beda semua ya. Di sini 3, sini 9, sini 5, sini 15. Jadi kita gunakan sifat yang nomor 8. Maka log di sini 15 per log bilangan pokoknya adalah 9. Nah, sekarang untuk mempermudah kita samakan ininya bilangan pokoknya dengan yang diketahui di soal. Di soal di sini 3, maka kita ubah aja sini 3, di sini juga harus 3, harus sama ya. Sekarang selanjutnya 3 log 15. Nah, di sini kan kita hanya punyanya 3 log 5 ya. Kita nggak punya 3 log 15 itu belum tahu berapa. Maka dari itu kita jabarkan. 15 itu kan 5 kali 3. 5 dikali 3 ya. Per. Sekarang 3 log 9. 3 log 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Maka pangkatnya adalah kalau 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. Sehingga sini pangkatnya 2. Maka 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Maka kita ubah di sini 2. Sehingga kita tinggal mencari yang selanjutnya. Nah, ini atau kalian misalnya mau menggunakan sifat yang ini, 9-nya diubah menjadi 3 kuadrat juga bisa, maka menjadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 hasilnya 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi sama saja. Kalian mau gunain misalkan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 langsung, itu hasilnya 2, atau menggunakan sifat yang ini. Karena sama saja hasilnya. Nah, jadi tergantung kalian enaknya pakai yang mana. Sekarang selanjutnya adalah 3 log 5 kali 3. Maka kita ubah menjadi 3 log 5. Ini kita gunakan sifat yang nomor 1. Sifat nomor 1 yang perkalian
menjadi penjumlahan. Maka 3 log 5 ditambah 3 log 3. 5 dari sini, terus ada 3-nya, jadi 3 log 3 per 2. Nah, sekarang kita sudah tahu tuh 3 log 5 itu hasilnya P. Maka kita ubah P ditambah 3 log 3. 3 pangkat berapa? Hasilnya 3. Berarti 3 log 3 itu 1. Karena 3 pangkat 1 hasilnya 3. Sehingga 3 log 3 hasilnya 1 per 2. Nah, sudah. Sehingga hasilnya adalah P plus 1 per 2. Nah, itu mengenai soal yang nomor 6. Nah, sekian. Itu pembahasan Ibu mengenai beberapa contoh soal. Sekarang kalian bisa kerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 5. Caranya persis sama seperti yang Ibu jelaskan di atas. Hanya saja angkanya saja yang berbeda. Nah, silahkan kalian kerjakan lalu kumpulkan ke Google Classroom jika sudah selesai. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.